jawab dulu. Kamu suka kesel kalau dia dikomentarin. Kok kurus sih dia sekarang pasti? Karena itu nggak sesuai fakta. Happy aja ya. Happy aja. Hari ini belajar olahraga ternyata kamu ya Ica ya? Wah. Iya, dari Pilates dia Pilates. Pilates serius. Sama main padel sama suaminya. Sekarang main padel juga. Jadi biasanya memang dari 2009 itu Pilates yang paling sering ya. Oh, makanya badan kamu tuh terjaga terus walaupun anak udah 3. Alhamdulillah gitu. Sebenarnya jadi nggak susah diet sih. Nggak susah diet. Iya. Bapak nggak diajak main Pilates juga? Wah, diajarin di rumah. Diajarin. Stretching aja, stretching. Cuman katanya kalau misalkan gerakan Pilates itu begitu dicoba untuk beberapa orang yang biasanya suka high intensity workout, agak susah, nggak kuat nafasnya karena saya jadi nafasnya aja udah nggak kuat, Mbak. Justru itu serunya. Iya. Coba deh. Oke, berikut kita minta kalian saling menilai masing-masing ya. Ukurannya 1 sampai 10 gitu. Berapa skor masing-masing? Kalau soal kesabaran, Dude berapa skornya, Ica? 11 mungkin. Kalau Ica berapa kesabaran? 200. Kalau soal keterbukaan atau kejujuran dalam menyampaikan apa yang dia rasakan berapa? Dude berapa? Ica itu ya 10 ya, karena memang komitmen awal nikah kita memang ada apa-apa ngomong. Betul, karena saya nggak bisa ngebaca tuh. Iyalah. Maksudnya pikiran apa ya, kadang ini kenapa ya, saya paling nggak bisa. Jadi saya bilang dari awal, Ica omongin semua supaya saya paham. Daripada saya diem terus dia juga mendem kan jadi parah. Tapi pernah ada masa-masa gitu yang nggak apa-apa gitu? Itu awal nikah doang sih. Ya 3 hari pertama lah ya. Habis itu kamu ngomong, tolong aku nggak bisa baca pikiran. Kalau Dude berapa, Ica? 10 sih. 10 juga ya. Oke. Kalau dalam soal manage keuangan, berapa nilai masing-masing? 10. 10. Saya memang dibantu Ica ya. Jadi Ica yang 10. Icanya 10. Kamu? Saya 6,5. Untung ada Ica ya. Kalau soal disiplin dan ya disiplin dalam kehidupan sehari-hari berapa, Dude? Kalau Ica itu sangat disiplin ya. Sangat disiplin. Terutama buat anak-anak. Buat anak-anak sekolah, waktu belajar segala macem. Karena apa yang dia lakuin di sekolah dulu diterapkan nih ke anak-anak. Serius, kayak contohnya? Karena cum laude segala macam, maksudnya secara edukasinya bagus akademik ya. Iya betul. Kalau kamu? Saya kan agak santai sedikit, kalau tapi itu tipe yang santai. Tapi tetap ke bawah sama Ica. Jadi biasanya kalau misalkan nih anak-anak mau main bola, kalau biasanya mereka kan nanya laki-laki kan, nanya kayaknya ayah boleh main bola nggak? Saya langsung bilang Kak belajar dulu baru main gitu. Jadi kalau nggak saya bilang ayo main. Kalau nggak langsung main gitu. Itu yang penting kekompakan ya. Bapaknya harus siap menahan diri gitu ya, karena ada ibu yang sudah mengatur jadwal. Nah, jangan dilanggar. Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Valerie Brahmana yang kemarin sempat membagikan pengalaman ya, mau ikut sebuah ajang pemilihan putri-putrian, tapi dia membuka ini kontraknya menurut dia amat sangat apa istilahnya ya, kejam atau apa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kalau finalis harus modal sendiri di awal untuk mencari sponsor, namun setelah lolos harus patuh mencari job sendiri, penghasilan dipotong 40% dan membayar denda ratusan juta jika mengundurkan diri sebelum kontraknya selesai. Ajang kecantikan yang finalisnya diikuti kalangan artis seperti Soraya Rashid dan Kirana Larasati ini sempat diikuti model Sarah Tumiwa, namun Sarah mengundurkan diri hingga dipertanyakan netizen. Kita sudah bersama dengan Valerie Brahmana, apa kabar? Oh, baik sekali kabarnya. Kita baru lihat kamu di postingan-postingan sosial media kamu ya. Ini sampai ada artikelnya. Ajang kecantikan belum dimulai. Pengakuan Valerie Brahmana mantan finalis bikin kaget begitu ya. Ada videonya, ada beberapa postingannya ya. Ada story-nya kamu bercerita tentang ya ternyata kontraknya kok begitu amat. Terus kamu juga merasa bahwa ini terlalu banyak peserta-peserta titipan. Kayaknya pemenangnya udah ditentuin deh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ya kurang lebih garis besarnya seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya membuat kamu itu akhirnya membuka semua ketidakpuasanmu ini? Apa? Sebenarnya kalau bagi aku itu ya, aku itu kan tipikal orang yang menurut tidak logis, itu pasti aku menceritakan. Gitu, karena ini tentang pemberdayaan wanita. Iya, perempuan, bener sekali gitu. Jadi aku melihat isi kontrak itu lebih ke pressure terhadap peserta. Gitu, pressure kayak ya seperti tadi denda dan lain sebagainya. Terus ada beberapa juga yang
lebih dibebankan ke kita sih sebenarnya. Apa yang menurut kamu nih sebagai orang yang memang sudah punya bisnis, sudah punya, ya istilahnya kamu udah punya follower sendiri, yang buat kamu ketika ikut ajang ini jadi kayak, loh kok jadi lebih, apa, benefitnya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan tanggung jawabnya gitu? Ada? Gini ya Kak, aku ceritain dari awal ini sebenarnya mengikuti ajang kecantikan ini, aku kan sebenarnya mensponsorin temennya aku. Kamu mensponsorin? Iya, dari baju itu kan kita sendiri, dari sekolah beauty camp juga kita sendiri, dan itu semuanya mahal sekali ya, bahkan sampai ratusan juta gitu. Jadi, nah teman aku ini tidak siap mental, mental dalam arti kayak ya banyak hujatan mungkin dari pageant lovers atau dan lain sebagainya, jadi dia belum siap akan hal itu. Nah akhirnya beberapa tim aku bilang, kamu aja Val yang maju, karena udah modal nih ya. Gitu, lu punya duit ini segala macam gitu, ya udah gua maju dong gitu. Nah akhirnya tanggal 29 Juni aku audisi offline gitu kan, 29 Juni. Nah pada saat audisi itu kan di situ pengisian data, isi sosial media dan lain sebagainya kan diisi, gitu. Kalau berbicara track record, seharusnya timnya mereka itu melihat dong, meng-cross check, bener nggak nih track recordnya bagus apa tidak, gitu, iya kan. Terus aku pikir, ya udah dong. Setelah itu, waktu aku di Los Angeles, aku terima email itu di tanggal sekitar di Juli deh. Email bahwa kamu keterima, lolos. Lolos audisi. Terus pada saat itu kan kontrak belum dikasih tahu, isi kontrak tersebut. Udah, terus waduh, ya udah aku pikir, oh mereka tidak mempermasalahkan nih tentang media sosialnya aku, iya kan. Nah lalu aku langsung tiketnya aku segera aku urusin semuanya untuk ya udah. Padahal harusnya kamu belum waktunya pulang. Belum waktunya pulang. Aku harusnya mau ke Netherlands dulu pada saat itu, mau liburan dan lain-lain sebagainya. Apa isi sosial medianya yang kemudian sempat menjadi salah satu sengketa begitu ya, atau perselisihan di awal? Kita akan bahas yang berikut ini, tetap di Rumpi No Secret.